Haleluya. Shalom. Gimana ya? Bapak Gembala dan Ibu Gembala saudara itu teman kami juga di angkatan di Beji. Itu sebabnya kalau kami bisa ada di sini juga karena memang ada pertemanan. Tapi lebih dari itu saya punya keyakinan selalu bahwa hidup kita itu nggak ada yang kebetulan. Tuhan punya waktu untuk itu. Sehingga kita bisa jumpa dan kita ketemu di tempat ini. Sedikit menyimpulkan kesaksian istri saya. Kehadirannya juga ada di Jember karena pengen sudah 45 tahun gak pernah lihat Jember. Lalu Tuhan buka jalan, kami bisa pergi di sini dan kemarin bisa di mana di Renteng ya. Kebetulan bisa ke Renteng dan bisa lihat rumah yang dulu papanya adalah ADM 2 di situ dan punya rumah yang ya zaman itu mungkin orang bilang tahun-tahun seperti itu bisa ada televisi dalam rumah, berarti dibilang orang yang cukup mampu walaupun cuman karyawan PTB. Tapi bagi saya bukan soal mampu tidak mampu. Bagi saya bahwa ternyata semua kita di ruangan ini siapapun kita masuk dalam bilangan yang sudah ditentukan Tuhan untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara sadar nggak bahwa kita bisa duduk dengar firman Allah, dengar kesaksian, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan adalah bagian dari rancangan Tuhan atas hidup kita. Menjadi persoalan sebenarnya bukan soal berapa lama kita menjadi orang percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, tapi bagaimana kita bertanggung jawab dalam kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Ini menjadi persoalan kekristenan pada hari-hari ini. Dan bagi istri saya bersyukur Tuhan siapkan beliau menjadi bagian dalam hidup saya. Karena saya harus jujur katakan, kalau saya hari ini ada seperti ini itu karena Tuhan pakai dia juga untuk menjadi penolong bagi saya. Tahun 2007 itu titik balik dari hidup rumah tangga kami. Bulan April istri saya baru selesai ulang tahun. Beberapa kalau nggak salah akhir-akhir April tiba-tiba istri saya nekat bunuh diri. Sudah ada anak dua anak tiga, dan istri saya mengambil keputusan bunuh diri, nggak tahan hidup dengan suami yang pendeta, sama-sama pendeta Bapak Ibu Saudara. Kok lihat saya kayak bilang sambil pinggir kan, jangan terlalu menuduh saya, biasa-biasa saja. Itu 2007 April itu saya dalam hal merasa tidak ada salah, tidak ada yang kurang, semua baik-baik saja. Tetapi bagi istri saya seperti yang dia saksikan, dengan latar belakang yang berbeda, mereka hanya 3 bersaudara dan jarak usia antara dia dengan kakak-kakaknya itu jauh sekali. Yang paling pertama dengan dia usianya mungkin beda 20 berapa tahun itu, atau berapa belas tahun. Lalu yang kedua antara yang di tengah dengan istri saya yang bungsu wanita satu-satunya itu sekitar 9 tahun, 7 tahun atau 9 tahun jarak usianya. Jadi kakak-kakaknya udah pada gede-gede, dia masih kecil-kecil bertumbuh. Nah, dalam rumah yang dirasakan adalah orang tua pada waktu itu lebih memperhatikan yang laki. Yang perempuan malah lebih banyak bergaul dengan para pekerja-pekerja di PTP, perkebunan, sehingga diurus dengan mbok-mbok itu, jarang dengan mama, dengan orang tua. Dalam pertumbuhan yang seperti itu, datang ketemu dengan saya menjadi suaminya, di mana kami punya latar belakang di pastori di Gunung Merapi di Makassar itu. Jumlah orang dalam pastori lebih banyak dari jumlah sekarang ini yang ada di ruangan ini. Pastori di Makassar itu di tahun-tahun itu saudara, sebelum tahun pernikahan kami 97, 96, mundur lagi itu kami bisa sampai 200 lebih orang dalam pastori. Itu pastori, jadi kalau dia bilang itu satu jemaat lokal. Tapi itulah kondisi orang tua kami dalam pelayanan. Kami sendiri aja anak bersaudara 8, 10 sebenarnya, meninggal 2. Kalau Bapak Gembala saudara cuma 2 ya, atau 3 anaknya, 3 ya, anak 2 kan, istri cuma 3,
bersaudara 3, kami 8. Nah, dalam suasana yang memang sangat bertolak belakang, kami keluarga banyak, lalu orang Ambon besar di Makassar, ngomongnya kasar, dapat orang Jawa yang lahir di Jawa walaupun Manado dengan segala kelembutannya, sedikit ada Maduranya karena Jember. Saudara, itu membuat yang tadi disaksikan dia agak stres dengan situasi itu. Ada dalam rumah yang banyak sekali orang dengan segala macam perbedaan, itu membuat banyak tekanan dalam hidupnya. Sampai pada titik di mana kami sudah punya anak dan sebagainya, lalu dia memutuskan bunuh diri untuk satu persoalan yang sangat sepele, hanya karena dia minta tolong saya pergi doakan seorang jemaat yang butuh didoakan. Sedangkan saat itu saya sedang ada di lapangan bulu tangkis, lagi main bulu tangkis. Dan siangnya setelah main bulu tangkis, saya akan lanjut masuk S2 saya, kuliah saya di STT Jeffrey. Jadi saya nggak sempat pergi. Saya bilang sama dia, kamu aja yang pergi doakan, kamu kan bisa. Wah, itu jadi masalah. Ternyata sudah sekian banyak hal yang menumpuk dalam hidup kami dan kami tidak pahami itu. Nanti di dalam satu kegiatan di Prigen Jawa Timur, itulah baru saya mengerti tentang kepriaan itu bersama dengan Bapak Gembala Saudara duduk sebagai peserta untuk memahami. Ternyata dulu saya berpikir apa sih yang kurang dari saya. Sudah pendeta, anak ada, kurang apa lagi? Sejatinya pria ini sudah punya 3 anak, istri cantik, pelayanan ada, kurang apa lagi? Ternyata setelah duduk ikut dalam camp itu, ternyata saya baru sadar saya kurang ngajar. Di situ membuat saya mengerti saya harus berubah. Kalau saya selesai dari keadaan itu, saya punya keputusan dan komitmen dalam diri saya harus menghidupi apa yang saya khotbahkan dan saya khotbahkan apa yang saya hidupi. Itu keputusan dalam hidup saya hari itu. Dan pulang dari Jawa Timur, ketemu istri saya, bersyukur dia lebih dahulu 2 minggu dari saya mengikuti di Surabaya di Trawas Camp Wanita Bijak. Lalu ketika kami pemulihan, saya menyerahkan semua hidup saya sampai, kalau saya mau cerita, saya cium kaki istri saya dalam tangis untuk mohon diampuni dan dia dilepaskan pengampunan atas hidup saya sebagai suami yang selama ini justru cuman menyakiti, mengecewakan, melukai semua perasaannya. Apapun itu, sehingga teringatlah seperti rekaman film yang muncul di wajah saya, di depan saya ketika duduk dalam kegiatan itu, bagaimana istri saya nekat bunuh diri. Dan saya bersyukur dia tidak dipanggil Tuhan pada waktu itu. Hari ini dia masih ada bersama dengan saya karena Tuhan punya rencana atas kami. Dan itu sebabnya mengikuti firman Allah pada pagi hari ini, saya sekali lagi berterima kasih bahwa dia adalah hadiah terindah dari Tuhan untuk hidup saya, yang terus menjadi penolong untuk hidup saya. Kalau dia tidak ada, saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Dan hari ini saya berani berkata, saya berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara melayani pekerjaan Tuhan. Itu sudah anugerah Tuhan, dan karena ada wanita yang luar biasa yang mendampingi saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Kalau bilang ayat 28 kayaknya sudah sering menjadi hafalan banyak orang percaya. Tapi mohon maaf, karena saya biasanya khotbah itu bisa sampai 2 jam. Saya hanya dikasih berapa waktu ini? Terima kasih Pak Pendeta. Soalnya sudah terlalu panjang, istri saya punya kesaksian. Saya paham Bapak Ibu Saudara punya wajah-wajah sudah mulai lain lihat saya.
Tolong dilihat waktunya, saya berusaha untuk tidak lebih dari 40 menit. Puji Tuhan. Langsung baca bersama-sama kalau sudah ditemukan dan sudah siap dari Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Sudah siap, katakan amin. Oke, baca sama-sama ayat firman Allah ini 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini seringkali kita suka pakai ayat 28 bagian awal, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita bisa definisikan segala sesuatu apa saja? Bisa dibatasi segala sesuatu? Halo Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu bisa kita batasi? Atau segala sesuatu itu definisinya apa segala sesuatu? Semuanya, setuju? Segala sesuatu termasuk sehat? Termasuk susah? Halo? Termasuk sakit? Segala sesuatu masuk nggak rugi? Halo? Segala sesuatu masuk nggak kena kecelakaan, malapetaka? Bapak Ibu Saudara, saya bertanya ini, kok semua pada lihat saya bengong gitu? Segala sesuatu masuk nggak waktu engkau difitnah orang? Segala sesuatu masuk nggak waktu kau dipukuli orang? Kau dimusuhi? Masuk segala sesuatu. Terus ayat ini bilang apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Kita suka tuh. Oh, kok rugi dibilang mendatangkan kebaikan? Kok sakit dibilang mendatangkan kebaikan? Seringkali kekristenan kita membuat kita makin gak memahami. Ini cara Tuhan kayak apa sih? Kok yang namanya sakit, yang namanya menderita, yang namanya bangkrut, yang namanya susah, yang namanya itu masuk bagian daripada apa yang dikatakan segala sesuatu Allah turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan. Pertanyaan mendasar bagi kita, baiknya di mana? Yang merugikan, yang mengecewakan, yang menyakiti, yang melukai, di mana baiknya? Halo? Ayat itu tidak berhenti sampai dikatakan segala Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada kalimat lanjutannya apa? Bagi siapa? Mengasihi Dia. Halo? Ini menjadi persoalan banyak orang percaya. Kita suka memakai ayat ini bahwa Allah turut bekerja mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Sampai di situ kita lupa bahwa ada lanjutannya. Kita harus mengasihi Tuhan, bahwa segala sesuatu itu menjadi bagian hidup kita. Bahwa Dia bekerja mendatangkan kebaikan di situ. Karena kita bagian dari orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya mau beritahu, dengar baik Bapak Ibu Saudara. Anda meningkatkan jam-jam doa saudara, perenungan saudara dengan firman Allah, lebih setia lagi dalam melayani, lebih sungguh-sungguh dalam berbuat segala sesuatu untuk Tuhan. Itu tidak merubah siapa Tuhan atas hidupmu. Yang berubah adalah kita makin hari makin mengasihi Tuhan.
Tuhan pada dasarnya baik. Tuhan pada dasarnya memang kasih adanya. Amin. Apakah Tuhan berubah karena engkau makin setia? Dia makin mengasihi engkau karena kau setia? Halo? Dia dari sononya memang kasih. Kasihnya enggak terbatas, kasihnya enggak bersyarat, kasihnya terima kita apa adanya. Jauh sebelum kita mengenal dia. Termasuk istri saya yang tadi bersaksi bahwa dia tadinya dari gereja GPIB ya, GPIB, Gereja Protestan Indonesia Barat. Lalu akhirnya mengenal Injil sepenuh, masuk ke pantai GPDI. Saya bukan persoalkan ini aliran mana, aliran bukan. Tapi yang saya mau bilang begini, ketika kita sadar kita masuk pada bagian yang Tuhan tentukan oleh karena kasih karunia. Saya mau tanya, di Balung ini jumlah orang Kristen berapa banyak? Tidak ada yang tahu jumlahnya. Nggak ada yang tahu ya. Berapa banyak gereja di Balung? Nggak usahnya Pantai Kosta, semua gereja, semua denominasi. Berapa banyak? Ada 3 gereja di Balung ini. Balung kira-kira jumlah penduduknya berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berapa puluh ribu. Kira-kira saja, saya mau tanya kira-kira. Ada bisa 100 ribu? Lebih? Perhatikan ayat tadi, firman Allah bilang begini. Saya ingin saudara kita tangkap bahwa kita bagian yang Tuhan tentukan dari sejak semula. Kenapa saya berani katakan itu? Yesus pernah berkata kepada Thomas, Thomas, cucukkan tanganmu. Lalu dia percaya karena dia mencucukkan tangan. Tuhan bilang begini, berbahagialah kamu kalau tanpa melihat kamu percaya. Amin. Ada di sini yang sudah lihat Yesus? Halo? Yang WL tadi luar biasa dengan Yesusnya tuh. Anaknya Bapak Gembala luar biasa. Tapi saya mau bilang gini, kalau kita sadar, kita semua secara pribadi belum pernah ketemu Yesus secara pribadi langsung begitu. Tapi kenapa kita percaya? Karena kita tahu kebenaran. Setuju? Karena ada kasih karunia yang Tuhan bukakan untuk kita, masuk pada bagian yang Dia pilih dan Dia tentukan, untuk Dia panggil menjadi bagian dalam kasih karunia yang Dia anugerahkan untuk setiap orang percaya. Makanya ketika Yohanes 3:16 dikasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu hanya bagian orang yang percaya. Pertanyaan saya begini, siapa yang buat kita menjadi percaya? Apakah karena kita sendiri yang memutuskan? Atau ada pekerjaan tangan goib yang ikut ambil bagian untuk menentukan itu menjadi bagian kita menikmati keselamatan itu? Saya terlalu yakin bahwa dalam segala keadaan kita, termasuk tadi ayat 28 bilang, segala sesuatu Allah turut bekerja di dalamnya. Karena ada rancangan Tuhan bagi setiap orang percaya yang mengakui Yesus Tuhan. Bayangkan, saya ambil contoh lah. Misalnya Balung ini jumlah penduduknya adalah 300.000. Saya kasih contoh. Cuma 3 gereja di dalamnya. Katakanlah dalam setiap gereja itu jumlah orang Kristen dalam tiap-tiap gereja itu 1.000 orang. Berarti cuma 3.000 orang. Setuju? Dari 300.000 ke 3.000 itu berapa persen? Hah? Berapa? 1%? Setuju? Cuma 1%. Coba lihat samping kiri kanannya dulu. Lihat dulu, lihat. Samping, lihat pasangannya, lihat pasangannya. Tepuk dia, bilang gini, kamu bersyukur, kita bersyukur, kita bagian yang ditentukan Tuhan. Kasih tahu. Amin. Coba bayangin, kita yang sekarang dengar firman, berapa banyak orang di luar sana yang gak pernah peduli, padahal pernah dengar, paling tidak pernah dengar, baik dia buka di WA ke atau di Facebook ke, pernah tahu, bahkan mereka menolak. Sudah ngerti maksud saya?
Berapa banyak orang di luar sana yang pernah tahu bahwa Yesus itu Tuhan Juru Selamat. Mereka juga, tapi mereka mengabaikan dan mereka menolak. Mereka nggak peduli itu. Lalu kenapa kita bagian orang yang tiba-tiba mengakui dan mempercayai Yesus itu Tuhan? Apakah karena kita dari sononya papa mama kita sudah jadi orang percaya? Berapa banyak yang engkau kenal, engkau tahu mereka, bahkan saya menjumpai anak pendeta pindah. Bukan soal pindah gereja, pindah agama, pindah keyakinan, anak pendeta. Dan saudara pikir pendeta gereja apa? Karismatik. Kurang apa bicara Roh Kudus di situ? Berarti ada bagian yang ditentukan Tuhan, yang menjadi bagian keselamatan kekal. Ada juga yang Tuhan juga sudah peringatkan, memang akhir zaman akan banyak iman yang gugur. Nah, ini yang saya mau bilang bagi kita dari ayat pembacaan kita. Ingat baik bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi. Garis merah, yang mengasihi Dia. Tepuk samping kananmu, lebih mengasihi Tuhan. Pertanyaannya begini sekarang, bicara mengasihi Tuhan dengan apa? Bagaimana caranya kita membuktikan bahwa kita makin mengasihi Tuhan? Cukup dengan beribadah? Cukup dengan mengembalikan milik Tuhan? Cukup setia terlibat dalam pelayanan? Atau apa yang membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan? Nah, ini menjadi penting bagi kekristenan kita dalam pertumbuhan kita. Kenapa? Yesus sudah mencatatkan bahwa memang hanya gereja yang sempurna yang akan menjadi pengantin bersama-sama dengan Dia. Wow, gereja yang sempurna itu tanpa cacat celah loh. Standarnya tinggi banget, serupa Kristus. Makanya ayat 29 bilang, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Korek sampai kiranya, puji Tuhan kita bagian yang dipilih. Loh, kenapa gak yakin? Saudara gak yakin bilang saudara terpilih? Siapa yang yakin dia terpilih? Lambaikan tanganmu engkau yang percaya bahwa engkau bagian dari pilihan Tuhan atas hidupmu sehingga kau mengenal kasih karunia. Amin. Puji Tuhan, semua mengangkat tangan. Anda perlu. Ini yang dikatakan bahwa iman itu dasar dari segala yang kita harapkan, bukti dari segala yang belum kita lihat. Anda percaya Yesus Tuhan. Anda meyakini Yesus yang membuat engkau menikmati keselamatan di dalam kasih karunia-Nya. Lewat 2000 tahun lalu dia mati di atas kayu salib. Baru-baru kita rayakan semua. Dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit hari ketiga. Lalu 40 hari dia berkarya untuk membuktikan kepada murid-muridnya dan semua murid-murid yang lain. Supaya tahu bahwa dia sudah hidup. Dia bangkit. Dia tidak mati terus, dia mengalahkan maut. Lalu habis itu dia naik ke surga dengan satu pesan kepada mereka, tunggu aku di Yerusalem untuk kamu menikmati kuasa yang telah Tuhan Bapa berikan buat kamu, menolong kamu. Dan saya mau berkata hari ini, kalau Anda bisa duduk dengar firman Allah dan Anda beribadah, bukan karena secara otomatis Anda berpikir Anda jemaat dari GPDI, apa namanya nih? GPDI apa? Logos, GPDI Logos Balung. Bukan sekedar itu. Percayalah. Karena Tuhan sudah menetapkan dan menentukan memilih Anda untuk masuk pada bilangan orang-orang yang terpilih menikmati kasih karunia. Itu sebabnya di awal tadi saya bilang ini, orang yang hidup dalam kasih karunia harus bertanggung jawab. Kenapa? Tanggung jawabnya apa? Setia beribadah. Datang ibadah, sudah tahu jam-jam ibadah, sudah tahu waktu kapan kita berdoa, sudah tahu waktu kapan kegiatan, ada kegiatan apa di gereja dan segala macam. Ambil bagian pertanggungjawaban kita dengan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berubah dengan hidup saudara dan saya. Dia tetap mengasihi kita karena Dia adalah kasih. Yang berubah ketika kita meningkatkan jam doa kita. Kita makin setia. Dulu tahun lalu cuman Senin Kamis. Tahun lalu kita cuman sekedar ibadah. 1 bulan boleh dihitung barangkali cuman 1 kali atau 3 kali.
Sekarang tiap minggu ibadah, bahkan hari-hari selanjutnya kita makin setia, makin betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu tidak merubah Tuhan. Tuhan tetap sama, bahwa Dia mengasihi engkau apa adanya. Yang berubah, kita makin mengasihi Dia. Dan dari situlah ayat 28 tadi membuktikan bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Apapun itu, mungkin tidak menyenangkan bagi daging, tapi ketika Dia mau di situ karena kita membuktikan kita mengasihi Dia lebih lagi. Saya mau berkata begini, sampai hari ini doa saya di hadapan Tuhan tiap hari, tambahkan kasih-Mu dalam hidupku Tuhan. Itu doa saya pribadi, tiap hari tambahkan terus kasih-Mu. Karena ternyata perbedaan kita dengan orang di luar sana cuman kasih. Saudara, saya mau tanya, ada banyak orang baik yang Anda kenal yang tidak kenal Tuhan, setuju? Banyak? Ada enggak orang baik berani kasih bantuan, berani kasih benar, dibanding sesama kita anak gereja, orang Tuhan, anak Tuhan? Ada juga kan kenal ternyata tipu, ternyata bohong, ternyata enggak suka memberi, ternyata ada yang begitu. Berarti lebih baik orang di luar sana. Apa seperti itu? Perbedaan kita dengan orang di sana karena apa yang kita buat bukan didasari dengan apa yang kita sanggup buat, tapi karena kita mengasihi Tuhan dan Tuhan gerakkan itu untuk kita berbuat. Maka ketika kita mengerti tentang ayat 28, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan segala yang baik bagi kita karena kita mengasihi Dia. Apa yang Dia maksud dengan mengasihi Dia? Ayat 28 lihat, yaitu siapa? Yaitu apa? Mereka terpanggil sesuai dengan rencananya Allah, bukan rencanamu. Halo? Itu sebabnya saya bilang tadi, saya berdiri di tempat ini, boleh jadi waktu beberapa bulan lalu kami naik ke atas gunung apa itu, makan kampung duren, lalu Bapak Gembala bilang, melayani sini dong, ambil bagian. Boleh jadi itu bagian dari rancangan Tuhan, saya nggak ngerti, cuman saya sudah sepakat bilang, oke, nanti kalau berikut kalau datang penamatan saya mau datang ke sini. Tuhan izinkan itu semua terjadi. Bagian dari waktu yang sekian lama dan akhirnya terjadi. Nggak pernah saya mengadakan untuk bisa benar-benar datang. Kalau cuman mau ikut mau-maunya kita, buang-buang waktu, hari Kamis nanti kok penamatan. Memangnya saya nggak punya kesibukan pelayanan? Tapi apa yang Tuhan mau buat? Saya sampai dijemput oleh Bapak Pendeta Carlen. Dia langsung bilang, hari Minggu di sini ya. Saya bilang, sorry, saya ke Jember. Loh, oh begitu Jember kok lebih baik, kok memang MD kita kok bukan apa-apa di sini. Saudara lihat. Tapi cuman guyon memang. Tapi saya bilang begini, kalau Tuhan merancangkan memang seperti itu, dan saya mau coba belajar taat dengan apa yang saya sudah janjikan, apa yang kita perkatakan kita harus bertanggungjawabkan. Amin. Maka ketika ayat itu terpanggil sesuai dengan rencana Allah, saya mau mulai menyadari, memang kalau rancangan Tuhan, saya menikah di usia 33, istri saya usia 29 tahun. Kayaknya sekian banyak, bukan mau bilang ada banyak wanita lain, jujur aja ada. Tapi sebelum menikah kok enggak jadi? Kenapa justru yang Tuhan siapkan? Ini yang saya maksudkan, ada rencana yang Tuhan sudah tentukan dari sejak semula tanpa kita pahami dan kita sadari. Berjalannya waktu baru kita mengerti, oh iya ya, ternyata benar. Berapa banyak kali kita merasa seperti itu? Karena kita baru memahami kemudian hari, ternyata Allah turut bekerja di dalamnya karena kita sedang membangun kehidupan yang lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih terus mengasihi Tuhan. Memangnya kita sudah sempurna dalam mengasihi kita kepada Tuhan? Kita jauh dari sempurna. Tapi kita terus berproses. Maka saya mau berkata begini, ketika kita
jadi orang percaya. Mungkin percaya awal, baru pertama dibaptis terima Yesus. Seperti istri saya bilang, cinta mula-mula semuanya dipastori. Akhirnya mama papa bilang, bawa bagianmu tinggal di pastori. Benar-benar dia pergi tinggal pastori. Padahal bukan TC. Akhirnya tinggal di pastori, di Om Markus. Lalu akhirnya ditawarkan masuk sekolah kitab. Masuk sekolah kitab. Padahal lagi kerja di BCA. Tinggalkan pekerjaan, masuk. Kalau dia nggak masuk waktu itu, nggak akan pernah ketemu saya. Sudah ngerti maksud saya? Nggak akan pernah ketemu saya. Dia orang Protestan tiba-tiba masuk di sekolah kitab Pantekosta. Hanya cuma 1 tahun dalam pertobatan untuk terima masuk Pantekosta. Lalu tinggal pastori, tiba-tiba ditawarkan formulir masuk sekolah kitab. Kok mau? Apa sudah tahu sekolah Alkitab? Taurat. Dapat hukuman. Nggak boleh bawa lihat-lihat cewek, nggak boleh ngobrol. Sampai saya kena darah tinggi. Itu pengalaman 26 tahun lalu. Di sekolah Alkitab. 27 ya. 30 tahun lalu di sekolah Alkitab. Aduh. Luar biasa. Saya sampai kena. Tapi puji Tuhan sejak menikah sampai hari ini saya nggak pernah lagi tuh kena darah tinggi. Kan agak aneh ya. Jangan-jangan saya darah tinggi karena tidak jadi kawin-kawin waktu itu kah? Tapi begitu menikah sampai hari ini saya baru tadi malam, baru kemarin makan durian lagi. Bapak Gembala Saudara ternyata. Jadi saya bilang, kalau Tuhan memang punya rancangan atas hidup kita, kita bagian dari sekian banyak orang yang sebenarnya kasih karunia Tuhan selalu ada, tapi mereka tidak mau menanggapi. Bersyukurlah Anda menanggapi kasih karunia Tuhan. Anda masuk pada bagian jumlah yang ditentukan dan dipilih Tuhan untuk menikmati kemuliaan bersama dengan Dia. Ayat 30 berkata itu, mereka juga akan dimuliakan. Amin. Haleluya. Tapi perhatikan baik. Ayat 29 tadi saya mau jelaskan yang lebih detailnya dari apa yang dia bilang begini. Mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk apa saudara? Untuk apa? Nah ini yang penting. Bukan sekedar bergereja, bukan sekedar bisa khotbah, bukan sekedar bisa pimpin jemaat, bukan sekedar main musik, bukan sekedar semua bentuk pelayanan yang kita bisa buat. Tapi tujuan kita ada dalam bagian pilihan Tuhan yang sejak semula Dia mau. Supaya kita dikembalikan pada proses di Kejadian pasal 1. Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan diri kita. Tapi peristiwa Kejadian pasal 3 Taman Eden, dalam pilihan bebas manusia, Adam memutuskan menjauh dari Tuhan. Ada dosa yang menghalangi manusia dengan. Saudara, saya mau berkata gini, kita lebih beruntung. Kenapa saya berani katakan bahwa kita bagian dari orang-orang yang dipilih Tuhan? Bayangin, malaikat makhluk kudus yang dijadikan Tuhan. Saya mau tanya, siapa lebih dicintai Tuhan, malaikat atau manusia? Malaikat makhluk kudus Tuhan ciptakan luar biasa. Dan saya yakin Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tidak sempurna. Semuanya sempurna. Amin. Nah ketika Dia jadikan itu, waktu malaikat berbuat dosa, malaikat dicampakkan dan Tuhan gak peduli. Tapi ketika manusia yang Dia ciptakan serupa segambar dengan dirinya, waktu jatuh dalam dosa, Tuhan sendiri turun cari manusia, angkat kembali. Untuk ayat 29 tadi bilang, menjadi serupa dengan anaknya. Ternyata proses penyelamatan Kristus di atas kayu salib itu sudah dibicarakan dari sejak Taman Eden, dari sejak semula, untuk mengembalikan manusia pada ciptaan yang sempurna itu.
Saya mau berkata begini, seringkali kita lupa bahwa kita menjadi Kristen bukan sekedar kita bergereja, bukan sekedar berapa puluh tahun kita jadi orang percaya. Sebenarnya prosesnya adalah kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Dalam karakter, dalam sifat, dalam tindakan, perkataan, perbuatan kita. Lalu kita akan bertanya, kira-kira menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung dari banyak saudara. Saudara bangga gak menjadi saudaranya Yesus? Jadi saudaranya gembala aja semangat, apalagi gembala saudaranya Yesus, adik-adiknya Yesus. Saudara, dengan seperti itu Tuhan mau kita sadar bahwa kita sedang dibawa Tuhan untuk memiliki proses keserupaan dengan Kristus. Dalam keserupaan itu kita sedang bertumbuh dalam hari. Tadi doa Bapak Gembala Saudara, pernyataan bertumbuh, berbuah, berdampak. Pertanyaannya, bagaimana Anda bisa bertumbuh, berbuah, berdampak kalau Anda tidak hidup serupa Kristus? Itu sebabnya di ayat 29 tadi, waktu kita sudah dikatakan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saya meyakini seperti ini saudara, bahwa kita bagian orang yang ditentukan dan dipilih. Karena apa? Kita orang yang percaya sekalipun tanpa melihat. Berbahagia enggak? Yesus yang ngomong, berbahagia mereka walaupun tidak melihat namun percaya. Amin. Kita berbahagia. Pertanyaannya gini, nikmati gak kebahagiaan itu? Atau kita sendiri bahagia yang gimana sih? Pada prinsipnya bahagia karena kita masuk pada bagian yang telah ditentukan untuk dipilih menjadi orang-orang yang makin serupa dengan Dia. Tapi ada yang gugur gak? Oh ada, banyak, tidak sedikit. Tadi saya sudah ungkapkan ada anak pendeta gereja karismatik pun yang akhirnya meninggalkan kekristenan, pindah keyakinan. Ada. Kenapa bisa? Apa mereka tidak masuk? Makanya saya mau bilang tadi, iman percaya kita yang dibangun di dalam dasar kebenaran firman Allah, untuk mempercayai bahwa kita bagian dari apa yang Dia katakan. Segala sesuatu Dia turut bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi. Benarkah kita mengasihi Tuhan? Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak mungkin meninggalkan Tuhan. Halo? Kalau benar kita mengasihi Tuhan, nggak mungkin kita murtad dan meninggalkan Tuhan. Maka saya mau berkata, kalau Anda mengerti sekarang bahwa engkau bagian dari yang sudah Tuhan pilih, Tuhan tetapkan, Tuhan mau kita dipanggil menjadi serupa dengan segambar dengan Dia. Mari miliki pikiran dan perasaan yang Dia punya dalam hidup kita. Amin. Itu menjadi penting, bukan sekedar saya menjadi jemaat yang selalu bergereja, pendeta pimpin puji, ajak menyanyi kita nyanyi, dia berdiri, angkat tangan. Bukan sekedar itu, tapi hidup keseharian kita, mulai dari dalam rumah sampai dalam segala aktivitas kita sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, makin hari makin bertumbuh, makin serupa dengan Kristus. Amin. Yesus adalah kasih, berarti kita harus hidup dalam kasih. Setuju? Kalau ada kasih, ada pengampunan enggak? Harus ada. Maka korek samping kiri kanannya bilang begini, ampuni saja. Haleluya. Disuruh kasih tahu samping kiri kanannya, lihat saya. Kasih tahu sampingnya, ampuni saja. Amin. Nggak ada yang lain saudara. Kita harus makin mengerti bahwa Anda dalam gambaran yang serupa dengan dirinya. Yesus itu mengampuni saudara dan menerima saudara dan saya. Nggak pernah hitung-hitungan dengan kondisi kita dan keadaan kita. Masih ingat peristiwa seseorang yang di samping Yesus di atas kayu salib? Orang itu hanya mempercayai bahwa ini orang yang baik. Dan dia juga percaya ini yang akan datang sebagai hakim pada waktunya nanti. Dan dia berkata, yang satu bilang gini, Yesus kalau kau benar anak Allah,
turun dari salib ini dan kasih turun kita semua. Tapi yang sebelah gini bilang, kita memang wajar dihukum karena penjahat. Kalau kita terhukum itu wajar, tapi orang ini orang tidak berbuat salah. Lalu dia bilang sama Yesus, Yesus ingat aku kalau kau datang yang kedua kali. Dari mana dia tahu Yesus akan datang kedua kali? Paling tidak dia tahu yang namanya isi Alkitab, nubuatan-nubuatan itu. Walaupun dia orang jahat. Setuju? Maka ketika dia berkata demikian, Yesus langsung bilang gini, hari ini juga kau bersama aku di Firdaus. Selamat enggak orang itu? Selamat. Seumur hidupnya jahat. Tapi pertanyaannya, kita bagian yang sudah ditentukan dan ditetapkan. Kita masuk pada bagian kita sudah beribadah. Saya nggak tahu berapa lama Anda beribadah, sudah berapa lama Anda terlibat pelayanan, berapa lama Anda menjadi percaya dan terima Yesus. Mari pegang baik-baik sebagai orang percaya di dalam Yesus, bahwa kasih karunia yang menyertai kita, kita perlu bertanggung jawab untuk menampilkan kehidupan yang makin serupa dengan Kristus. Mari lihat Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hanya sisa 2 ayat terakhir saya mau baca buat kita. Saya lihat istri saya dari tadi tinggal. Haleluya. Saya mau bilang dia, kau tadi kesaksian lama sekali. Kau ambil waktu saya untuk khotbah. Haleluya. Nggak apa-apa saudara, boleh sambung? Boleh. Oke. Filipi pasal 2 ayat 5. Baca sama-sama 2, 3. Haleluya. Menjadi pertanyaan begini, apa sih yang ada dalam pikiran dan perasaan Kristus? Lihat ayat 6 sampai ayat 8 lanjutannya. Baca ayat 6 sampai 8. 2, 3. Belum ada. Aduh, sedikit tanggap. 2, 3. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Stop di situ. Saudara perhatikan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah harus dipertahankan. Saya mau tanya sekarang, Anda jadi orang percaya, sudah menjadi milik Yesus, sepakat? Kasih tahu samping kirinya, lepaskan hakmu. Siap buat itu? Pikiran dan perasaan Kristus terdapat bahwa dia tidak mementingkan dirinya lagi. Dia yang setara dengan Allah, melepaskan kesetaraan itu, menjelmakan dirinya menjadi manusia yang hina dina itu, bahkan menjadi dolos hamba. Ayat yang selanjutnya saudara bisa lihat. Baca ayat 7, 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pada ayat 6 sampai 8 tersirat di sana. Waktu dia minta, Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi, dan sekarang kita dengar ayat itu, ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Apa sih pikiran dan perasaan Kristus Yesus itu? Ayat 6 tadi. Yang walaupun dalam kesetaraan dengan Allah tidak mengambil rupa, bahkan merendahkan diri. Berarti dalam pikiran dan perasaan Kristus, saya tersirat dari pembacaan kita, karena dia mengasihi saudara dan saya, dia rela lepas haknya. Setuju? Setuju? Kalau kita sadar bahwa dia lepaskan semua status itu 2000 tahun lalu, dia sampai rela mati di atas kayu salib, sampai dia harus putus hubungan dengan bapaknya, yang sebenarnya mereka 3 yang esa, tidak mungkin terpisah. Tapi karena dosa dia harus berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena ada dosa di situ. Alkitab berkata, Bapa memalingkan wajahnya untuk lihat anaknya, nggak mau. Kenapa? Ada dosa. Dan korek samping kiri kananmu, bilang begini, dosa kita. Amin. Dia ambil itu
merendahkan diri menjadi manusia. Dan dia berkata, miliki pikiran dan perasaan itu pada diri kita masing-masing orang percaya. Mau mengasihi Tuhan? Mau mengasihi Dia lebih? Supaya berlaku segala sesuatu Allah turut bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena kita mau mengasihi Dia, setuju? Mau mengasihi Dia? Bilang sampai kiri kanannya, miliki kasih itu. Amin. Tuhan itu kasih. Pada ayat yang ke-6 membuktikan tersirat di sana, dia berkata, dia tinggalkan semua kesetaraan karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia rela datang menjadi manusia. Bapa minta dia jalani semua kehendak Bapa. Dengan kata lain, pada diri Yesus dan pikiran perasaannya, selain ada kasih, ada pengampunan. Setuju? Berarti kita yang orang percaya akhir zaman pun harus hidup di dalam kasih dan pengampunan. Selain kasih dan pengampunan, ada apa lagi di sana dari ayat pembacaan? Kerendahan hati. Selain kerendahan hati, ada ketaatan pada kehendak Bapaknya. Kasih tahu samping kiranya, mari hidup taat saja. Haleluya. Taat beribadah, taat baca firman Allah, taat mengembalikan milik Tuhan, taat berdoa, taat beribadah, semua taat. Karena Yesus dalam semua hidupnya di muka bumi, dia sedang mempraktekkan gaya hidup yang Bapa kehendaki dalam ketaatan mutlak. Masih ingat peristiwa di pernikahan di Kana? Ibu Yesus bilang dia, mereka kehabisan anggur. Dia balas sama istri bapaknya, mau apa kau dengan aku perempuan? Terjemahan lama. Waktuku belum tiba. Kenapa? Belum ada message dari Bapa untuk dia berbuat sesuatu. Ibu Yesus paham. Ibu Yesus bilang sama para pekerja, apa saja yang dia suruh kamu lakukan. Saudara lihat, Yesus tidak akan mendahului kalau Bapa tidak suruh untuk dia kerjakan. Persoalannya kita, orang percaya akhir zaman, yang katanya anak Tuhan, dipimpin Roh Kudus, tapi kita suka bertindak tanpa kita sertakan Yesus dalam banyak hal. Maka hari ini saya mau berkata, kalau kita mau membuktikan kita lebih mengasihi Tuhan, mari setiap apa yang kita mau kerjakan, minta Yesus kerjakan itu lebih dulu dalam hidup kita. Amin. Minta dia yang mengerjakan itu lebih dahulu. Semua aktivitas, bisa bangun pagi sehat, puji Tuhan, cari Tuhan, sembah dia, dan mulai serahkan Tuhan sepanjang hari ini. Ada ini, ada ini, ada ini, ada agenda kita. Serahkan sama Tuhan, biar Tuhan beracara dengan kita. Sehingga pikiran dan perasaan Kristus dalam agendanya terjadi atas hidup saudara dan saya. Dan dari waktu ke waktu kita akan bertumbuh untuk makin memiliki keserupaan dengan Kristus. Selain ketaatan, di sana ada rela berkorban atau rela dikorbankan. Halo? Saudara mau mengasihi Tuhan? Mau mengasihi Tuhan? Korek sampingnya bilang gini, siap-siap jadi korban. Disuruh kasih tahu, enggak kasih tahu? Kasih tahu dong. Siap-siap jadi korban. Haleluya. Amin. Loh, kalau saudara tidak mau memilih seperti itu, padahal Yesus sendiri bilang, waktu dia menyerahkan hidupnya dan mati di atas kayu salib, apa yang dia sedang buat? Mengorbankan semuanya. Bahkan haknya dia lepas kok. Pertanyaannya, kita siap enggak itu? Baru diceritain orang, oh nggak kenal saya ya, saya juga punya harga diri. Harga kita sudah lunas dibayar oleh Yesus. Amin. Dan saya mau berkata, semua yang kita dipercayakan Tuhan untuk kita miliki hari-hari ini, itu semua Tuhan punya, karena hidupmu aja dia yang tebus kok. Bisnismu, usahamu, anak-anakmu, suamimu, pasanganmu, semua Tuhan punya. Kenapa? Engkau sudah ditebus oleh darah Yesus. Kau jadi miliknya. Dan kalau Tuhan memiliki kita, apa yang Tuhan bisa tidak lakukan? Semuanya dia bisa lakukan.
Tapi dalam situasi yang seperti itu, Tuhan sangat mengenal setiap pribadi dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Makanya ketika kita menyadari bahwa kita sedang dibawa pertumbuhan untuk serupa dengan Dia, proses itu nggak mudah. Ada melepaskan hak, ada siap dikorbankan, ada siap untuk taat sekalipun sakit pada daging. Nggak menyenangkan memang, tapi terus mau nggak mengasihi Tuhan? Siap pada proses keserupaan dengan Kristus. Nggak ada yang lain. Ayat terakhir, sebenarnya lebih banyak lagi, tapi saya ingat kita baca ayat terakhir yang saya mau kita baca. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Kalau sudah siap, sudah temukan, katakan amin. Baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dia wajib hidup. Haleluya. Amin. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya mau tanya, saudara percaya Yesus anak Allah? Berapa banyak yang percaya Yesus anak Allah? Alkitab di bagian lain dalam 1 Yohanes pasal yang keempat mengatakan, barang siapa mengatakan Yesus anak Allah, Allah ada di dalam dia, dia ada di dalam Allah. Amin. Berarti pada 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 ini mengingatkan kita kembali, kalau kita berkata iya, dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia, kita apa saudara? Ayat ini bilang nggak usah panjang-panjang, wajib. Mari ulangi sama-sama, 2, 3. Wajib. Haleluya. Paham apa kata wajib? Mengerti? Sangat mengerti. Kalau itu wajib, berarti itu bagian dari perintah. Setuju? Kalau itu perintah dan itu wajib, boleh nggak dilanggar? Boleh dilanggar? Tidak boleh dilanggar. Tapi pertanyaannya, berapa banyak kali kita langgar? Kenapa kita masih tetap aman-aman saja? Saya mau beritahu, dengar baik Bapak Ibu Saudara. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa kita telah ditentukan, dipilih untuk kita dimuliakan, karena kita diciptakan untuk serupa kembali menjadi serupa dengan anaknya. Karena kita adalah saudara dari yang sulung itu, supaya kita memiliki kehidupan seperti Kristus. Memang prosesnya nggak mudah. Ada pelepasan hak, ada siap dikorbankan, ada siap difitnah. Waktu Yesus hidup, di sini jelas sekali, Kristus telah hidup, bukan Kristus hidup. Kalau Kristus hidup, sekarang dia hidup. Waktu dia dibilang Kristus telah hidup, itu waktu 2000 tahun lalu dia hidup di dunia ini. Dia sedang mempraktekkan gaya hidup dalam ketaatan mutlak kehendak Bapaknya. Itu tadi yang saya singgung, bahwa di dalam pernikahan di Kana pun dia tidak serta-merta ngikutin maunya mamanya, tapi dia tunggu apa kehendak Bapaknya. Amin. Ini yang saya maksud, supaya kita menyadari bahwa kita menjadi sama seperti Kristus telah hidup. Waktu di muka bumi, Yesus hidup dengan kasih. Setuju? Yang setuju katakan amin. Yesus hidup dengan pengampunan. Amin. Kalau saudara setuju dengan yang saya katakan, saudara katakan amin. Yesus hidup dalam kerendahan hati. Yesus hidup dalam kelemah lembutan. Yesus hidup di muka bumi pada waktu itu dengan fokus pada jiwa-jiwa. Yesus hidup dalam ketaatan kehendak Bapaknya. Amin. Pertanyaannya, wajib gak kita hidup seperti itu? Ayat ini bilang wajib. Kasih tahu samping kiri kanannya, wajib. Kalau yang namanya wajib kita langgar, percayalah ada konsekuensi yang pasti kita terima. Yang namanya wajib, terus kita lawan kewajiban itu, pasti ada konsekuensi dari kewajiban yang dilanggar.
Ya nggak ada yang bilang amin. Ya. Nggak mau yang namanya konsekuensinya. Padahal kita yang langgar. Halo? Makanya nggak heran kok bikin buka usaha ini tutup lagi. Kok buat ini bangkrut lagi. Kok buat itu bermasalah lagi. Kok nggak habis-habis persoalan. Mari perbaiki hidup kita dengan Tuhan. Bertanggung jawab dalam kasih karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Karena kita bagian yang terpilih, dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kemanapun dan dimanapun kita berada. Supaya hidup kita orang makin melihat Yesus yang nyata di sana. Mulai dari mana? Rumah tanggamu. Istrimu, pasanganmu perlu lihat ada karakter Kristus di sana. Saya tidak bicara secara khusus tentang rumah tangga, tapi saya mau berkata, Alkitab mengingatkan seorang pria memantulkan kemuliaan Kristus dalam rumah tangganya kepada istrinya. Maka ketika kita sadar kita harus menyatakan itu. Mari hidup seperti Kristus telah hidup. Kristus telah hidup dengan kasih. Kristus telah hidup dengan pengampunan. Kristus telah hidup dengan belas kasihan. Kristus telah hidup dengan rendah hati. Kristus telah hidup dengan kelemah lembutan. Kristus telah hidup dalam ketaatan. Kristus telah hidup dengan fokus pada jiwa-jiwa. Walaupun dia tidak kenal, tapi dia tetap mengasihi. Sama dengan kita orang percaya air zaman. Kenapa Indonesia sulit dimenangkan bagi kerajaan Allah? Karena banyak orang percaya tidak hidup makin serupa dengan Kristus. Seandainya kita semua orang percaya di Balung ini, khususnya jemaat GPDI Logos ini, makin serupa dengan Kristus, percayalah, karyawanmu, pekerjamu, sopirmu, tetanggamu, kenalanmu akan mengenal siapa Yesus lewat hidupmu. Karena apa? Engkau makin menunjukkan karakter Kristus dalam hidupmu. Sehingga Kristus dipermuliakan lewat hidupmu. Kemanapun dan dimanapun engkau berada. Dalam seluruh aktivitas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.